mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Siap, Prof. Hormat, Prof. Tegak, Prof. 1, 2, 3. 5 jari kanan, 5 jari kiri, 30 jari 10. Marilah berdoa. Doa mulai. Nah, anak-anak Bapak, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Untuk mengambil absen kali ini, ketika Bapak memanggil nama anak-anak Bapak, silakan jawab dengan mengatakan cita-cita anak Bapak. Asyifa Kumaira? Dokter hadir, Pak. Oh, mantap, mau jadi dokter Asyifa. Deko Yadulfa Ilham? Memura hadir, Pak. Prince Candy Fawakiha? Pilar hadir, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita hadir semua. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kepada tanah air, mari kita menyanyi bersama. Nyanyi apa, Pak? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, menjaga pulau-pulau. Baik, selanjutnya coba anak-anak Bapak amati gambar yang Bapak tampilkan di depan. Siapa yang tahu gambar ini gambar apa? Gambar apa, Faris? Es krim. Gambar es krim. Anak-anak Bapak, coba diperhatikan. Kira-kira ini bagaimana es krimnya nih? Meleleh. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Siapa yang tahu? Kalau menurut Candy? Karena terkena panas. Menurut Rahman? Karena dibiarkan di ruang terbuka. Karena dibiarkan di ruang terbuka. Berhubungan dengan hal tersebut, maka pembelajaran kita hari ini adalah tentang perubahan wujud benda, mencair dan membeku. Bapak harapkan nanti setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak Bapak dapat yang pertama, melalui pengamatan diskusi, anak-anak Bapak dapat menjelaskan pengertian perubahan wujud benda, mencair dan membeku dengan benar. Kemudian anak Bapak dapat menentukan contoh perubahan wujud benda, mencair dan membeku dengan tepat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka nanti kita akan belajar secara berkelompok, di mana skenario atau skema pembelajarannya adalah kita nanti akan diskusi kelompok, akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian mengerjakan LKPD. LKPD ini udah Bapak bagikan atau belum? Udah sama anak-anak Bapak? Mana LKPD-nya ada? Oh, ada. Mana keluarkan LKPD-nya? Iya, LKPD-nya sudah ada. Kemudian akan melakukan percobaan sederhana. Kemudian nanti setelah melakukan percobaan sederhana, perwakilan kelompok akan presentasi ke depan dan yang lain menanggapi, kemudian menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya, ayo mengamati. Tapi sebelum kita mengamati lebih lanjut, Bapak mau cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk fokus. Iya, kanan, lihat kiri, fokus. Oke, karena Bapak sudah fokus dan sudah tertib, mari kita lanjutkan mengamati video di depan. Duh, panas bener deh cuaca hari ini. Iya nih Siva, panas banget. Gimana kalau kita beli es krim di warung? Ide bagus tuh. Yuk. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan dia di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantes es krimnya mencair. Kenapa Mas? Kok bisa mencair? Kok bisa mencair, kata saya? Dari video ini, kira-kira apa masalah yang anak-anak Bapak temukan? Jadi, anak-anak Bapak akan merumuskan masalah atau membuat pertanyaan dari video yang sudah anak-anak Bapak tonton. Bapak kasih contohnya. Contohnya dari video tadi, mengapa ya es krim itu bisa mencair? Silahkan anak-anak Bapak rumuskan pertanyaan ya. Buat pertanyaan dari video tadi, pertanyaan apa aja yang muncul?
Sudah, ada lagi? Candy berapa nih? 1, 2, 3, 4. Candy udah 4 pertanyaannya. Yang lain bagaimana? Taman berapa? 3. Bagus. Seperti yang Bapak bilang, kita akan belajar secara berkelompok. Kelompok 1 itu adalah Fahri. Mana Fahri? Ya, Fahri, Zahra, kemudian Candy. Udah jelas semuanya? Kalau sudah, Bapak hitung sampai 5 nanti. Jadi silahkan angkat mejanya dengan tertib dan tidak dorong-dorong. Ada di bawah alat dan bahan yang Bapak suruh kemarin, nak? Apa saja itu? Yang pertama adalah lilin. Yang kedua adalah korek api. Letakkan di atas meja. Yang ketiga adalah alat tulis. Nah, Bapak, karena kita nanti menggunakan korek api, Tapi yang jati, Pak. harus hati-hati. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya setelah alat bahan? Perhatikan langkah kerjanya. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Oke, silahkan dengan hati-hati nyalakan lilinnya menggunakan korek api. Nah, anak-anak Bapak, sambil bekerja kelompok, Bapak akan menilai kerja anak-anak Bapak semuanya. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan perhatikan juga yang jauh dari api. Nih, perhatikan awalnya dia utuh nih, kemudian dia padat awalnya. Setelah dinyalakan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mencair. Buat di sana. Meleleh. Kalau menurut kelompok B meleleh, ya nggak apa-apa, buat di sana dulu. Silahkan padamkan api lilin di tahapan yang keempat. Silakan ditiup lilinnya. 1, 2, 3. Perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Tadi kan yang menyala udah kita perhatikan ya. Sekarang pada saat padam bagaimana yang terjadi? Apakah dia masih meleleh atau dia kembali ke bentuk semula? Coba perhatikan dulu. Kita tunggu 5 menit. Amati aja baik-baik ya. Sudah? Zahari? Tadi dia ini bagaimana ketika dibakar? Meleleh. Wujudnya bagaimana? Padat, cair atau gas? Cair. Setelah dipadamkan? Membeku. Bagaimana wujudnya setelah itu? Awalnya ini tadi cair. Sekarang bagaimana nih? Padat lagi. Silakan dibuat hasilnya ya. Silakan dibuat di tabelnya. Selanjutnya adalah buka halaman berikutnya. Yang langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah mengisi tabel pengamatan, tunjuk 1 orang yang akan mempresentasikannya ke depan. Yang lain dengarkan ya. Nama bendanya apa? Lilin. Ya, nama bendanya lilin. Awalnya utuh. Awalnya dia utuh, padat. Setelah dinyalakan meleleh. Setelah dinyalakan lilinnya meleleh, kata Rahman. Setelah dipadamkan, dia cair menjadi padat. Cair menjadi padat berarti apa namanya tuh? Membeku, kata kamu ya, bagus. Kemudian kondisi akhirnya? Padat. Akhirnya dia padat kembali. Keterangan membeku dan mencair. Nah, keterangannya itu disebut dengan peristiwa membeku dan mencair. Ini jawaban dari kelompok 2 atau kelompok es krim. Ada nggak tanggapan untuk kelompok 2? Ada tanggapan? Menurut Candy sama atau betul jawabannya? Betul? Bagus. Nah, kita lanjutkan pada langkah berikutnya. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nampak? Nah, anak-anak Bapak semuanya,
Siapa yang bisa menyimpulkan percobaan kita sebentar ini? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa dengan kita berubah-ubah mencair menjadi padat dan padat menjadi. Oke, bagus. Sekarang kita ice breaking sedikit dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Oke, coba Rahman. Ya, silakan. Perubahan benda dari padat menjadi cair. Itu disebut dengan Mencair. bagus. Kalau dari cair menjadi padat Perubahan dari cair menjadi padat sama dengan membeku. disebut dengan membeku. Bapak ulangi lagi ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ini dia ya. Mencair adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi wujud cair. Baik anak-anak Bapak, bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar dengan Bapak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah anak-anak Bapak. Untuk refleksi diri Bapak selama pembelajaran, silahkan anak-anak Bapak isi pada kolom refleksi yang sudah Bapak bagikan di kertas tadi. Silahkan diisi angket refleksinya. Sudah? Terima kasih sudah mengisi refleksinya. Anak-anak Bapak, duduk siap. Siap. Kelas 4, ayo tertib. Konsentrasi. Nah, untuk mengukur pemahaman anak-anak Bapak, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Jangan lupa buat nama, kerjakan dengan jujur dan tertib. Silakan diisi langsung ya. Silakan diisi langsung lembar evaluasinya. Bapak tegaskan lagi, Bapak ingatkan lagi, kerjakan soal evaluasi dengan jujur, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan dengan teliti. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Wah, tinggal satu lagi, kita tunggu Fahri dulu sebentar ya. Oh, tinggal sedikit lagi Fahri. Oke, bagi yang sudah selesai, silahkan kumpulkan kembali kepada ketua kelompoknya. Ketua kelompok antarkan ke depan soal evaluasinya ya. Hasil evaluasi tadi itu akan Bapak nilai. Siapa yang tuntas dan mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan pengayaan. Siapa yang belum tuntas akan dilakukan remedial. Jadi akan memeriksa dulu ya. Anak-anak Bapak, selanjutnya untuk pembelajaran besok yang IPAS, kita akan melanjutkan materi tentang perubahan wujud benda, mengembun dan menguap. Silakan dibaca dulu di rumah dan PR nanti Bapak kirimkan linknya pada WhatsApp grup. Jadi di WA nanti akan Bapak kirimkan soal PR-nya ya. Jadi silakan dibaca PR di rumah, dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham? Mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan.